Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin min lailatina hadhihi ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sepuh, para kiai, para alim, hadirin wal hadirat, wabil khusus jajaran pengurus ranting NU Desa Kertasari, wabil khusus jajaran DKM Mushola Wali Songo. Alhamdulillah. Para sepuh, para hadirin, sebelum saya menyampaikan hal-hal yang perlu saya sampaikan, sebelumnya saya minta izin kepada jajaran pengurus ranting NU Kertasari, juga jajaran pengurus Mushola Wali Songo, bahwa kehadiran saya pada malam hari ini alhamdulillah dapat undangan dari ranting NU Desa Kertasari. Juga sudah menjadi kewajiban, karena kalau NU singkatannya Nahdlatul Ulama itu sudah lazim, insya Allah semua sudah tahu. Tetapi menjadi kewajiban MWC, NU juga punya makna miliki umat. Jadi bukan hanya MWC, tapi ranting NU juga punya kewajiban miliki umat. Makanya tadi disampaikan oleh Anginu, sekarang punya program door to door. Apa Bu? Door to door Bu? Tembak menembak dah. Loh, door to door ku artinya dari rumah ke rumah, dari ranting ke ranting, dari musola ke musola. Alhamdulillah ini sudah yang kedua kali ya. Tapi yang pertama saya belum bisa hadir waktu itu. Doakan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya bisa terus menghadiri undangan door to door. Sebaliknya NU bagi masyarakat itu bukan cuma punya makna Nahdlatul Ulama, tapi juga punya makna nurut ulama. Nurut apa aja Bu? Iya Bu, aja nurut U baru. Sebab ada ulama, ada U baru. Kalau ulama tulisannya OE. Ya, OE itu dibacanya U, tapi U lama. Maksude ulamaku, ibu bapak, beli kudu alim alamah, beli kudu top markotop. Alim ulama, alim kiai dalam makna bahasa Jawa dimaknai oleh Gusmus itu adalah man nazarul ummah bi'ainir rahmah. Loh, jadi lamun DKM disebut kiai itu boleh, DKM musola
kiai, boleh. Karena apa? Ngurus musola ini juga termasuk ngurusi umat bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Itu kira-kira sebagai mukadimahnya. Nah, yang saya ingin minta izin wabil khusus kepada ketua ranting dan jajarannya, kepada ketua DKM Musola Wali Songo dan jajarannya, bahwa setiap malam Selasa saya itu punya kegiatan ngaji di gedung KBNU, yaitu ngajinya atau Ndres Al-Ibris. Nah, saya minta izin Pak Pidin juga Anginu supaya saya tidak libur ngajinya, tidak kosong. Kebetulan masih awal, baru 3 pertemuan malam ini. Jadi ya jangan sampai gugur ya. Makanya Pak Lebe saya minta izin malam ini saya ingin menyampaikan lanjutan kajian yang biasa dibaca di gedung KBNU. Barangkali ada yang minat hadir monggo. Tapi ya koten lo, jare anginue kok ning kene sih bagus, lebih dari 10 kurang dari 20. Kalau di sana lebih dari 1 kurang dari 10. Iya, tapi nggak apa-apa. Namanya perjuangan, alhamdulillah kita kalau di Indonesia disambut, dibikin tempat. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad dulu berdakwah bukan dapat sambutan, tapi malah dapat sambitan. Nah, jadi mohon diizinkan ya. Dan sebelumnya mari kita tawasul kembali kepada para guru kita, wabil khusus pengarang kitab Al-Ibris ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nakhussu khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Dan insyaallah nanti sesinya ada 2. Pertama Ndres atau ngaji kitab Al-Ibris. Kedua nanti ada sesi tanya jawab. Sebab zaman sekarang kata Kang Wawan Arwani Rois Syuriah PCNU, sekarang kita harus sudah masuk pengajian ini tidak hanya monolog, tapi harus ada dialog, harus ada tanya dan jawab. Saya pribadi setuju sekali karena ini akan menghidupkan akal kita, menghidupkan suasana kita. Termasuk tadi manfaat yang bisa kita ambil. Anginu sudah memulai, tapi itu nanti untuk kajian-kajian rutin ya. Kalau yang sewaktu-waktu seperti Lailatul Ijtima ini lebih ke yang umum saja dulu. Intinya termasuk diantaranya adalah untuk mensyiarkan amaliyah an-nahdiyah. Ini saya sangat kagum dan mengapresiasi. Nama musolanya Musola Wali Songo. Ini pasti dapat mimpi nih. Iya, oli ngimpi. Wis arane Musola Wali Songo. Pas sekali. Karena Nahdlatul Ulama ini jam'iyah termasuk keramat. Karomatun min karomati auliya ittis'ah. Jam'iyah Nahdlatul Ulama kibo keramate Wali Songo. Jadi musola paling aman ya ning kene. Karena arane musola Wali Songo. Beli bakal wani wong sejen mancing-mancing mene iki. Akeh keramate. Alhamdulillah. Nah niki Bu ya diniati ngrencangi kula mawon Pak Pidin ya.
bahwa kula gada rutinan neres kitab Al-Ibris. Kebetulan ini malam yang atau rutinan yang ketiga dan baru masuk surat Al-Baqarah. Bapak Ibu, tahu belum artinya Al-Baqarah itu apa, Bu? Durung weruh, Bu. Padahal sering dicoblos. 5 tahun sepisan. Al-Baqarah sapi betina, banteng. Loh, mirip-mirip itu satu jenis ya. Nah, jadi ternyata yang kita coblos itu tiap tahun atau tiap 5 tahun sekali ada nama suratnya di Al-Qur'an. Makanya almarhum Kiai Hasyim Muzadi kalau menyebut PDIP itu ketuanya disebutnya Sohibul Baqarah. Ya, untuk guyonannya. Artinya karena memang mirip-mirip jenisnya. Nah, malam ini Ibu Bapak sekalian, mari kita baca dulu ya, nanti Bapak Ibu mendengarkan di akhir, nanti saya tidak lama, antara 15 menit atau 20 menit selesai. Kalau ada yang kurang paham berkaitan dengan kajian dan deresan, monggo ditanyakan. Atau kalau ada persoalan lain yang sifatnya urgent di tengah masyarakat, itu juga boleh. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Tapi kalau tidak bisa, ya utang jawaban. Karena insya Allah teman-teman di ranting, teman-teman di MWJ ini adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti. Nanti tinggal kita musyawarahkan. Kita mulai ya Ibu ya. Nggak apa-apa ini kalau misalnya saya ada salah-salah, mohon dimaafkan karena ini niatnya deres. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Pun 4 ayat mawon. Kenapa tidak ganjil? Nah, ini biasanya ditanyakan sebab innallaha witrun yuhibbul witro. Allah itu ganjil, maka Allah suka dengan bilangan-bilangan yang ganjil. Kenapa Bu? Gusti Allah seneng kang ganjil. Ayo Bapak Ibu. Karena hitungan ganjil itu banyak memecahkan persoalan. Di antaranya ya persoalan kepemimpinan. Kalau ada 2 orang atau 4 orang bisa deadlock. Kang loro milih A, kang loro milih B. Diulang maning loro milih A, loro milih B. Enggak selesai-selesai. Tapi kalau 3, nah ini ada yang 2, ada yang 1. Itu juga kalau tidak golput satunya. Nah, tapi minimal ini adalah satu solusi. Jadi ganjil itu penting. Bahkan beberapa ada terapi yang harus ganjil bilangannya. Kalau nggak ganjil nanti tidak efektif. Ya, obatnya ini tidak efektif, harus ganjil. Ini salah satu diantaranya hikmah dari innallaha witrun yuhibbul witra. Tapi saya baca 4. Ini karena nanti di sini, oh ya satu lagi, mohon maaf, satu lagi 5 ganjil. Ini kaitannya dengan terjemahan. Nanti kaitannya dengan terjemahan. Saya ulangi ya, di sini berarti Masya Allah Kiai musonifnya, mu'alifnya ini juga suka ganjil di dalam menerjemahkan. Satu lagi ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Enak nih suaranya karo Pak Apidin. Enak Pak Apidin korek, masya Allah. Itu kalau lagi acara-acara tertentu ya, rekamannya saya simpen itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Wallahu a'lam bimuradih. Alif lam mim ini ulama salaf sering menyerahkan maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti ada penjabarannya. Zalikal kitabu utawi iki kitab Al-Qur'an la raiba iku ora ana kemang-mangan iku maujud fihi ing dalem kitab. Hudan tur dadi pituduh lil muttaqina tumerape wong kang pada takwa. Alladzina utawi muttaqin iku wong-wong yu'minuna kang podo percaya yo alladzina bil ghaibi kelawan barang kang samar. Ini saya uraikan sedikit. Ibu bapak, malam ini ada berapa yang bawa HP? Ibu-ibu nggak bawa HP beli bu? Beli ngandel, beli gawat atau beli duwe? Kenen ki bu, HP ku singkatan handphone ya, telepon genggam. Ini seperti pedang bermata dua, bisa bermanfaat, bisa berbahaya. Kalau dipegang oleh orang yang ngerti, orang alim, orang yang waspada, ini namanya khodam. Namanya apa bu? Khodam. Jadi khodam itu duduk bangsa halus bayang ini ya. Ternyata HP ini saya anggap sebagai khodam. Alhamdulillah saya malam ini bawa khodam. Khodamnya masih hidup. Biasanya kalau sudah malam hari khodamnya tiup-tiup. Tapi kalau HP ini dipegang oleh orang yang tidak mengerti, orang yang tidak ngaji, bisa berbahaya. Nanti statusnya bukan khodam, tapi setan kepeng. Lah ini. Setan apa aja, Cung? Kepeng ini bahaya ki. Golongan pemain FF ya. Pada weru bocah lembut sih. Kenapa saya anggap ini khodam, Bu? Khodam itu bahasa Arab, bahasa kini pembantu. Nah, di antaranya malam ini saya ingin menyampaikan khodam saya ini mencatat bahwa surat Al-Baqarah ini menjadi kunci rahasia Al-Quran. Dari mana itu kita tahu? Ayo kita ikuti bersama. Masyhur di dalam banyak kitab, surat Al-Baqarah ini terdiri dari 286 ayat. Terdiri dari 286 ayat. Apa rahasia yang ada di dalamnya? Ternyata ibu bapak, jumlah surat di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. 114 surat itu ada dibagi dua grup. Ada grup namanya surat Makkiyah, ada grup namanya surat Madaniyah. Surat Makkiyah berarti surat-surat di dalam Al-Quran yang diturunkan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad hijrah. Kalau Madaniyah itu setelah hijrah. Kita kadang kesulitan untuk mengatakan berapa jumlah surat Madaniyah dan berapa surat Makkiyah.
Ternyata kodenya ada di ayat surat Al-Baqarah. Al-Baqarah yang jumlah suratnya 286. Ini kalau dihitung dari sebelah saya ya, sebelah kiri berarti 28. Ini menunjukkan jumlah surat-surat Madaniyah. Kalau diambil dari tengah, tadi kan 286. Diambil dari tengah berarti 86. Itu menjadi jumlah surat-surat Makkiyah. Jadi kalau ada orang kemudian mengaku ini Al-Quran, tiba-tiba ternyata surat Al-Baqarahnya kurang dari 286. Ini ada kode yang hilang. Walaupun di dalam ulama mendiskusikan, ada juga yang mengatakan 285 ada, tapi tentu dengan alasan-alasan tertentu. Kita ikuti yang masyhur, jumlahnya 286. Nah, surat Al-Baqarah ini terdiri juga dari 6.221 kalimat. Masya Allah, orang kalau sudah cinta itu dicari jelimet. Bakal wong lanang seneng wong wadon, dititeni dino Senin kudunge ijo. Wis pasti. Engko dino Selasa kudunge coklat atau abang. Dititeni saking seneng. Pernah dorong bapak ibu niteni huruf-huruf kang ana ning Al-Qur'an. Ini mari kita introspeksi. Ini kalau tidak salah catatan dari Imam Syafi'i. Nah, kita tinggal mencocokkan bener enggak ini ya. Kita ngitung dewek. Kalau saya pernah menghitung itu surat Qaf dan surat Asyura. Itu juga enggak saya hitung huruf semuanya, enggak. Huruf kopil wanu piro. Lipati-pati disebut surat Qaf. Ini ada apa dengan Qaf? Ternyata saya hitung huruf Qafnya itu ada 57. Haris ngandel beli. Dihitung dewek bakal beli ngandel. Kemudian ada surat Asyura yang juga diawali dengan huruf Ain, Sin, Qaf. Ada Qaf. Qafnya saya hitung lagi. Ternyata juga ada 57. Surat Qaf, Qafnya ada 57. Surat Ain, Sin, Qaf, Asyura juga ada 57. Di jumlah berapa? 114. Pernah dorong ibu-ibu niteni makenen ki. Loh, yang itak temblek be batal je duwe. Bu, beli batal je, Bu. Iya, arepan sengaja, arepan ping 3 ping 4 kari wesu maning bae. Aja ngitek temblek maning wudu maning. Ngitek temblek maning wudu maning. Wong jagate lagi ketiga misale pedasan sampai gemet gara-gara wudu ping 4. Ya, makanya nanti ngaji sama Kang Mahmud, Kang Lebe, Anginu, Pak Pedin, Ang Nono. Wah, wis pirang-pirang Haris ki. Tapi pokok karo Ang Haris sing ngaji bab iwak bae. Loh, Bu ya. Jadi ternyata sampai dihitung Imam Syafi'i senengnya luar biasa. Zaman dulu belum ada komputer, sekarang masya Allah gampang hitungnya. Ada aplikasinya, tapi nggak tahu nanti ini. Kalau kitanya seneng juga, kita akan check and recheck. Jari Imam Syafi'i jumlah kalimat ning Al-Qur'an ning surat Al-Baqarah itu 6.221 kalimat. Wes ngitung kalimatnya bae wis suwe ya. Zalika al-kitabu la raiba fihi. Itu sudah berapa? Ternyata dihitung lagi oleh Imam Syafi'i, hurufnya ada berapa? Dihitung juga hurufnya. Ternyata kata khodam saya, ini khodamnya bisik-bisik, ada 25.500 huruf.
Beli ngandel ya beli papo, pada masuk ngecek kok iku. Lamun kula ngarang Bu ya. Iya, lamun kula ngarang bae wis lah, yang ngeceke kapan. No. Itu ya. Nah, alif lam mim. Ya, ini alif lam mim. Di surat kedua Al-Baqarah ayat pertama alif lam mim. Ada rahasia apa? Ulama dulu hanya membaca wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu. Tapi ulama khalaf ini banyak memberikan pandangan-pandangan. Ada yang menyebut alif lam mim ini adalah inisial. Inisial itu jadi jangan nyebut lengkap, cukup huruf-huruf tertentu saja. Biasanya ini kalau ada acara buser itu penjahat-penjahat yang tersangka ini hanya disebut inisialnya. Jadi ada yang menafsirkan alif ini adalah inisial dari lafaz Allah. Lam ini inisial dari lafaz Latif. Mim ini inisial dari nama Allah Majid. Jadi alif lam mim itu artinya Allahu Latifun Majidun. Itu ada ulama khalaf. Ada lagi ulama yang terkini, ulama khalaf modern, karena bisa menghitung dengan mudah dengan komputer, bahkan sekarang dengan HP. Ternyata kenapa alif lam mim ini ditulis di depan? Ternyata seluruh Al-Quran huruf terbanyak itu adalah huruf alif. Ya, huruf terbanyak alif. Ada berapa huruf alif di dalam Al-Quran? Ada 48.740 huruf. Ayo harap ngitung dah. Berbulan-bulan untuk menghitung. Tapi kalau dengan teknologi insya Allah ini akan terbantu sekali. Kemudian huruf lam, kedua huruf lam, jumlahnya 33.922 huruf. Mbuh bener beli wis. Huruf mim 28.922 huruf. Ini nggak tahu cara ngitungnya bagaimana. Ini hanya ada berita seperti itu. Minimal ini menjadi pemicu buat kita. Ya, sebab ada yang mengatakan nggak sebanyak itu huruf di dalam Al-Quran. Yes, wallahu a'lam. Tapi yang sudah saya baca tadi huruf qaf ya. Huruf qaf di surat Qaf itu ada 57, di surat Asy-Syura yang inisialnya Ain, Sin, Qaf itu Qafnya juga ada 57. Dijumlah menjadi 114. Ini kode untuk menunjukkan bahwa Qaf sebagai inisial kalimat Quran, suratnya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari 114 surat. Zalikal kitab, kitab ini la raiba fih, tidak ada keraguan. Al-Quran itu tidak boleh diragukan dan karena memang meyakinkan. Hudan sebagai petunjuk lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Ini pernah jadi bahan kajian oleh Gus Baha. Jadi lil muttaqin ini Al-Quran menjadi petunjuk untuk muttaqin ini aghlabiyah. Biasanya yang mudah untuk menerima Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa. Tapi kata Gus Baha, kalau hidayah Allah turun, orang yang kafir deg-degan pun bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Contoh klasiknya sahabat Umar. Sahabat Umar itu bukan muslim, apalagi mutakin, tapi mendengar ayat-ayat Al-Quran tergugah dan masuk Islam. Banyak profesor-profesor barat
yang nggak tahu keislaman, begitu meneliti Al-Quran, akhirnya sadar dan masuk Islam. Jadi dalam kajian Gus Baha, makanya kita ngaji ini harus banyak gurunya ya Bu ya. Jangan eksklusif. Kita ngaji sama Kang Mahmud, ngaji juga sama Pak Apidin, ngaji juga sama Anginu, ngaji juga sama Ang Nono. Nanti kalau berbeda-beda, ini menjadi khozanah buat kita. Karena kalau kita masuk kategori man nazarul ummah bi'ainir rahmah, maka ikhtilafuhum rahmatun. Perbedaannya ini menjadi rahmah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wallahu a'lam.